Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di LABS sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala, kita akan mulai belajar bahasa Arab dengan sebuah kitab yang bernama Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natikina biha. Durusul Lughatil Arabiyyati, durus pelajaran bahasa Arab li ghairi natikina biha, untuk orang yang tidak berbicara dengannya atau untuk non-Arab. Jadi dikarang oleh Dr. Abdul Rahim. Dan kita akan mulai as-juz'ul awal, juz yang pertama. Juz yang pertama. Dan kita akan mulai ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Di kesempatan kali ini kita akan mulai masuk membahas ad-darsul awwalu. Ad-darsul awal. Ad-darsul itu artinya pelajaran. Awal itu yang pertama. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Bahasanya di jilid yang pertama itu ada 23 pelajaran. 23 pelajaran insya Allah akan kita bahas semuanya. Kita mulai dari ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Jadi pelajaran pertama ini judul pembahasannya, judulnya, topiknya ini tentang hadza. Tentang hadza. Kalau ditanya apa itu hadza? Hadza ya hadza. Apa dia gitu ya. Perhatikan membacanya, haknya panjangkan ya. Hadza. Hanya dipanjangkan bacanya ha, kemudian za. Setelah za ada alif, alifnya mati atau alifnya disukun. Kita baca hadza. 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 Pertama kita ketahui dulu artinya. Artinya apa sih? Biar kita mudah memahaminya. Di hadza artinya adalah dalam bahasa kita tuh ini. Hadza. Ini. Jadi hadza artinya adalah ini. Kemudian ini, hadza itu apa? Maksudnya kalau kita perinci lagi dia itu apa? Sama dengan bahasa kita, dia adalah kata tunjuk, ya kan? Hadza, kata tunjuk. Hadza itu kan
untuk menunjuk. Ini berarti kan menunjuk. Maka disebut kata tunjuk. Karena dia memang menunjuk. Sebut kata tunjuk. Terus untuk dekat. Kalau kita bilang hada, kita bilang ini pasti yang kita tunjuk letaknya dekat. Kalau jauh tidak pakai ini. Pakai itu. Nanti bahasa Arabnya berbeda. Jadi hada ini kata tunjuk. Artinya kan ini. Dia kata tunjuk untuk dekat. Gitu ya. Untuk dekat. Kemudian untuk laki-laki. Perhatikan. Hada punya kekhususan untuk dekat. Untuk laki-laki. Jadi kalau perempuan nggak boleh kita pakai hada. Misalnya ada Fatimah, kita bilang hada Fatimah. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Fatimah perempuan. Tapi kalau ada Muhammad, boleh kita bilang hada Muhammad. Ini Muhammad. Hada Khalid. Ini Khalid. Terus satu lagi untuk jumlah 1. Yang ditunjuk jumlahnya 1. Ingat, yang ditunjuk jumlahnya 1. Jadi ada beberapa poin ini mau diperhatikan. Pertama, dia adalah kata tunjuk. Ya, ada kata tunjuk. Terus, apa lagi? Terus, kata tunjuk. Terus, untuk dekat. Ya, untuk dekat. Jadi, yang ditunjuk harus dekat. Kalau ada pasti dekat. Terus lagi, laki. Jadi, nggak boleh perempuan. Terus, jumlahnya 1. Ya, ini tentang apa? Hadza. Tentang hadza. Paham ya? Simpel aja. Di hadza itu kata tunjuk. Untuk dekat. Untuk laki-laki. Untuk jumlah 1. Hadza artinya adalah ini. Hadza artinya ini. Ya, ini saja teori yang kita pelajari di pelajaran pertama. Sekarang kita praktekkan dalam kalimat. Kita gunakan hadza dalam kalimat. Itu ya, lihat sini. Saya akan bacakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Mohon disimak baik-baik. Lihat, ada gambar, ada beberapa gambar. Terus di bawah gambar ada kalimat. Berarti kalimat tersebut berkaitan dengan gambar. Lihat, ada gambar rumah. Maka kalimatnya berbunyi hadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Kemudian ada gambar masjid. Maka kalimatnya berbunyi hadza masjidun. Hadza masjidun. Kemudian ada gambar pintu. Gambar pintu. Maka kalimatnya berbunyi hadza babun. Hadza babun. Ada gambar buku. Maka hadza kitabun. Hadza kitabun. Ada gambar bolpen atau pena, maka kalimatnya berbunyi hadza qalamun. Hadza qalamun. Ada gambar kunci,
maka kalimatnya berbunyi hadza miftahun. Hadza miftahun. Kemudian ada gambar meja, maka kalimatnya berbunyi hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Kemudian ada gambar apa? Ada gambar ranjang atau tempat tidur. Maka kalimatnya berbunyi hadza sarirun. Hadza sarirun. Kemudian ada gambar kursi. Ada gambar kursi, maka kalimatnya berbunyi hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Coba kita ulang dari awal. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Baitun masjidun. Babun. Kitabun. Qalamun. Miftahun. Maktabun. Sarirun. Kursiyun. Berarti baitun artinya rumah. Hadza baitun, ini rumah. Masjidun masjid. Hadza masjidun, ini masjid. Babun pintu. Hadza babun, jadi ini pintu. Kemudian kitabun buku. Hadza kitabun, ini buku. Kemudian qalamun itu pulpen, pena. Hadza qalamun, ini pulpen, ini pena. Hadza miftahun, ya miftahun itu kunci. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, maktabun meja. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, sarirun ranjang atau tempat tidur. Hadza sarirun, ini tempat tidur, ini ranjang. Hadza kursiyun, hadza kursiyun, ini kursi. Ini kursi. Mohon perhatikan baik-baik artinya ya. Jadi kalau kita tulis misalnya hadza baitun, berarti hadza kan ini. Hadza baitun, ini rumah. Hadza masjidun, ini masjid. Kemudian hadza babun, ini pintu. Kemudian hadza kitabun, ini buku. Hadza qalamun, ini pulpen, ini pena, pulpen sama aja ya. Hadza miftahun, ini kunci. Hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang.
Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, sudah ya insyaallah ya. Ya, kemudian mohon perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik tentang apa? Tentang harokat dari kata setelah hadza. Kan hadza. Terus apa? Ada baitun. Lihat. Baitun. Ba-nya fathah. Cara membacanya, ba-nya di fathah. Ya-nya disukun. Terus huruf terakhirnya ditanwin. Baitun. Baitun. Jadi misalnya nanti kalau nggak ada harokatnya, jangan kita merasa sulit. Baca aja baitun. Terus masjidun. Mimnya di fathah. Sinnya disukun. Jimnya di kasroh. Huruf terakhir dhamma tanwin. Masjidun. Kemudian babun. Ba pertama fathah. Ada alif sukun. Dan ba terakhir tanwin. Dhamma tanwin. Babun. Kemudian kitabun. Kafnya di kasroh. Taknya di fathah. Kemudian ada alif. Dan huruf ba-nya di dhamma tanwin. Kitabun. Kemudian kolamun. Qafnya di fathah. Lamnya di fathah. Huruf terakhir di dhamma tanwin. Qolamun. Miftahun. Mimnya di kasroh. Fa-nya di sukun. Tak fathah. Ada alif. Kemudian ada kha dhamma tanwin. Maktabun. Mimnya di fathah. Kemudian kafnya di sukun. Taknya di fathah. Huruf terakhirnya ba-nya di dhamma tanwin. Kemudian sarirun. Sinnya fathah, ro kasroh, ya sukun, ro terakhir dhamma tanwin. Kemudian kursiyun. Kafnya di dhamma, ro di sukun, sin di kasroh, ya-nya di dhamma tanwin. Kursiyun. Nah, mohon diperhatikan baik-baik. Saya akan aktifkan suara dari para peserta semuanya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Jika ada yang belum paham. Alhamdulillah udah paham Ustaz. Sudah paham? Udah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Nah, perhatikan baik-baik, saya tambahkan suatu hal. Tadi kan hadza adalah kata tunjuk untuk dekat, untuk laki-laki, untuk jumlah satu. Maka di sini hadza baitun berarti baitunnya ini letaknya dekat. Berarti ya baitunnya letaknya dekat. Terus jumlahnya satu, jenisnya laki-laki. Di baitun ini letaknya dekat, jumlahnya satu, jenisnya laki-laki. Demikian juga hadza masjidun. Berarti masjidun di sini apa? Letaknya dekat, jenisnya laki-laki, jumlahnya satu. Hadza babun. Berarti babun di sini apa? Dekat, jenisnya laki-laki, jumlahnya satu. Semua begitu. Hadza kitabun. Ini kalau pakai hadza pasti kata benda setelahnya itu dekat, laki-laki satu. Hadza kolamun. Berarti kolamun dekat, laki-laki satu. Hadza miftahun. Berarti miftahunnya dekat,
laki-laki 1. Hadza maktabun, berarti maktabunnya ini dekat, laki-laki 1. Hadza sarirun, berarti sarirunnya ini dekat, laki-laki jumlah 1. Hadza kursiyun, kursinya berarti dekat, laki-laki jumlah 1. Pasti begitu. Jadi kalau ada hadza, bisa dipastikan kata serangnya itu bendanya atau sesuatunya dekat, terus jenisnya laki-laki, terus jumlahnya 1. Sudah ada kepastian kalau ada hadza depannya, begitu ya. Nah, ada yang ingin tanya? Tidak ada? Tidak ada Ustaz. Ada yang bersedia membaca? Ana Ustaz. Ya, silakan. Haza baitun. Haza masjidun. Haza babun. Haza kitabun. Haza qalamun. Haza miftahun. Haza maktabun. Haza sarirun. Haza kursiyun. Nah, sekali lagi ada yang mau membaca beserta artinya? Ana Ustaz. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Ya, silakan saja. Bismillah. Haza, ini. Haza baitun, ini rumah. Haza masjidun, ini masjid. Haza babun, ini pintu. Haza kitabun, ini kitab. Haza qalamun, ini pulpen. Haza miftahun, ini kunci. Haza maktabun, ini meja. Haza sarirun, ini ranjang. Haza kursiyun, ini kursi. Nah, Jazakallahu barakallahu khairan, fiik. Ustaz. Wa fiki barakallahu, Ustaz. Ana boleh Ustaz? Ya, silakan. Bismillah. Haza baitun. Ini rumah. Haza masjidun. Ini masjid. Haza babun. Ini pintu. Haza kitabun. Ini buku. Haza kolamun. Ini pulpen. Haza miftahun. Ini kunci. Haza maktabun. Ini meja. Haza sarirun. Ini tempat tidur. Haza kursiun. Ini kursi. Nah, barakallahu fiik. Kita Taufik, coba barakallahu. sekarang tampilnya saya hilangkan. Kira-kira ada yang siap tidak membahasa Arabkan atau mengartikan dulu? Saya baca Arabnya, artikan. Ana Ustaz. Ya, silahkan coba. Hadza baitun. Ini Saya rumah. baca. Umum membaca, Nah, Ustaz. tidak Silakan. boleh membaca. Tidak boleh melihat buku. Nah, Ustaz. Saya yang akan membaca, mohon diartikan. Nah, Gitu Ustaz. ya, maksud saya. Ya. Nggak Nah. boleh lihat buku, nggak boleh lihat tulisan. Artikan. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini kitab. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu Ustaz. Ada lagi yang mau? Ana Ustaz. Ya, saya rubah sekarang. Ya, saya acak ya, saya acak. Tadi kan urut. Ya, mohon artikan. Hadza kursiyun.
Ini kursi. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza maktabun. Ini buku. La. Astagfirullahaladzim. Maktabun. Meja. Ini Meja. meja. Nah. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza babun. Ini pintu. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza baitun. Ini rumah. Nah, barakallahu fiik. Wa Sekarang fiik saya barakallah. rubah membahasa Arabkan. Siapa siap? Ana Ustaz. Ya, Najwa siap, Najwa Gila. Najwa siap ya, Najwa ya. Ini rumah, Hadza baitun. ini masjid, Hadza masjidun. ini pintu, Hadza babun. ini buku, hadza kitabun. ini bolpen, hadza qalamun. ini kunci, Hadza miftahun. ini meja, Hadza kitabun. ini ranjang, Hadza sarirun. ini kursi. Hadza kursiyun. Nah, barakallahu fiik. Wa Sekali lagi, barakallahu Ustaz. ada yang siap? Sekali lagi. Ustaz. Atas nama siapa? Ana Ustaz. Ya, siapa? Di luar sana, jangan di kamar Bunda. Bisa nggak orang belajar? Cepatlah keluar nanti. Rizki. Muriski. Ya, Muriski. Ya, Muriski siap ya, saya acak. Enggak urut ya. Ini ranjang. Hadza sarirun. Ini bolpen. Hadza qalamun. Ini masjid. Hadza masjidun. Ini pintu. Ini gimana? Ini pintu. Nggak tahu Ibu Ro, urusan kalian. Ada babun. Ada babun. Nah, kemudian ini kunci. Ini kunci? Lupa. Hadza miftahun. Ada miftahun. Nah, ini kursi. Hadza kursiyun. Ada kursiyun. Nah, ini rumah. Hadza baitun. Kemudian ini meja. Hadza maktabun. Ini buku. Hadza kitabun. Nah, barakallahu fiik. Fiik barakallah. Nah, insya Allah paham ya. Tapi coba bersama-sama aja. Terakhir bersama-sama. Artikan ya, saya baca mohon diartikan. Bersama-sama. Saya acak. Hadza masjidun. Ini rumah. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza sarirun. Ini Panjang. Hadza maktabun. Ini Meja. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza babun. Ini pintu. Pintu. Sekarang saya balik. Mohon diharapkan.
Ini pena. Hadza Qalamun. Ini meja. Maktabun. Ini pintu. Babun. Ini kursi. Hadza Kursiun. Ini kunci. Ini rumah. Hadza Baitun. Ini buku. Hadza Kitabun. Ini bolpen. Ada kolamun. Ini meja. Ada maktabun. maktabun. Nah, barakallahu fiik. Wafik barokallah. Lanjut atau sudah? Lanjut. Ustaz. Lanjut Ustaz. Nah, saya matikan dulu mic-nya. Kita lanjut halaman berikutnya. Itu kita tutup dulu rekamannya, biar tidak terlalu panjang rekamannya. Istirahat sebentar ya, istirahat sebentar.